Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari topik penting dalam dunia manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu profil dunia kerja, entrepreneur, dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran. Dengan saya, Septian Wisnu Perdana, dengan NIM K7524041. Nah, melalui pembelajaran ini, kalian akan mengenal berbagai profesi di bidang perkantoran modern, serta memahami bagaimana keterampilan yang kalian miliki ini bisa dikembangkan menjadi peluang usaha di era digital. Baik, terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan ruang lingkup dan jenis profesi di dunia kerja perkantoran. Kedua, mengaitkan profil profesi dengan kebutuhan industri dan peluang usaha. Ketiga, menunjukkan jiwa wirausaha, yaitu inisiatif, tanggung jawab, dan inovasi dalam berdiskusi. Keempat, merancang ide usaha berbasis layanan digital di bidang perkantoran. Dan yang kelima, mempresentasikan hasil analisis secara kreatif menggunakan media digital. Nah, semua ini dirancang supaya kalian siap menghadapi dunia kerja modern yang serba digital. Nah, di sini ada dua media pembelajaran yang saya pilih, yaitu ada dari modul dan video. Nah, jadi dari sini kita akan memperkuat ilmu kita, tentunya yaitu profil dunia kerja, entrepreneur, dan peluang usaha. Nah, untuk yang pertama, sekarang mari kita tonton video berjudul Profil Pekerjaan dan Peluang Usaha di Bidang Manajemen Perkantoran. Nah, dalam video ini catatlah profesi yang terlihat di video tersebut. Lalu perhatikan baik-baik bagaimana profesi di bidang administrasi ini sudah berkembang ke arah digital. Nah, coba pikirkan, dari video tersebut, profesi mana yang paling menarik buat kalian dan kenapa alasannya? Nah, setelah menonton video tadi, kalian pasti bertanya terkait perbedaan antara kedua istilah ini. Ya, yang pertama profil. Nah, profil sendiri tentunya profil dunia kerja, bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini dapat diartikan sebagai gambaran berbagai jenis pekerjaan di bidang manajemen perkantoran. Nah, sedangkan untuk profesi sendiri adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian, etika, dan tanggung jawab sosial. Nah, jadi dalam konteks MPLP, profesi tidak hanya pegawai kantor, tetapi juga peran modern seperti digital secretary, atau office support spesialis yang paham akan teknologi. Nah, jadi mencakup peran modern yang beradaptasi dengan digitalisasi. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa jenis profesi dan peran di dunia kerja MPLP yang saya ambil. Nah, yang pertama ini ada staf administrasi. Ini bertugas sebagai mengelola data, dokumen, dan surat menyurat agar kegiatan kantor ini berjalan secara efisien. Nah, yang kedua ada sekretaris digital atau virtual assistant. Nah, ini membantu komunikasi dan penjadwalan secara daring. Lalu yang ketiga adalah customer service atau resepsionis. Nah, hal ini bertugas sebagai penyambut tamu, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menjaga citra perusahaan. Lalu yang keempat ini dan yang terakhir ada petugas kearsipan atau data entry. Nah, hal ini tugasnya itu berperan sebagai penyimpan dokumen fisik maupun digital. Nah, semua profesi ini memiliki kesamaan, yaitu mereka menuntut ketelitian, tanggung jawab, dan etika kerja. Nah, setelah kalian menonton video tadi dan mendapatkan materi dari saya, selanjutnya kalian akan membuat kelompok yang untuk berdiskusi. Nah, ini kalian akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Lalu pilihlah 3 sampai 5 profesi di bidang WLB. Ini boleh mengambil dari modul atau video YouTube tadi atau sumber yang lain.
Nah, lalu diskusikan hal berikut untuk setiap profesinya. Ini ada apa tugas utama profesi tersebut, lalu nilai etika kerja apa yang harus dijaga, dan apa tanggung jawab moral dan profesionalnya. Nah, langkah selanjutnya ini kalian akan membuat mind mapping digital menggunakan aplikasi Canva dengan format judul utamanya nanti ada profesi dan etika di dunia kerja MPLP. Nah, untuk cabang-cabangnya nanti berisi nama profesi, lalu ada tanggung jawab dan nilai etika. Nah, lalu kalian akan mengirimkan hasil kalian ke Google Drive. Nah, setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, selanjutnya isilah Google Form terkait refleksi yang saya buat. Nah, selanjutnya ini ada materi baru yaitu tentang entrepreneur dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran. Nah, sekarang bayangkan jika kalian memiliki usaha sendiri di bidang layanan kantor digital. Nah, kira-kira layanan apa yang ingin kalian tawarkan? Apakah jasa ketik online, pengarsipan digital, atau layanan resepsionis virtual? Nah, pertanyaan ini penting supaya kalian mulai berpikir layaknya wirausaha, bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang kerja. Nah, selanjutnya kita tonton video inspiratif berjudul Tinggalkan PNS Kemenq, Pengusaha Muda Sukses Membangun Kampung Digital Marketing. Nah, perhatikan bagaimana seseorang berani meninggalkan zona nyamannya ini untuk membangun usaha digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, setelah menonton ini coba renungkan tiga hal, yaitu ide usaha apa yang dikembangkan. Nah, selain itu, nilai kerja apa yang terlihat dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Pengertian entrepreneur. Nah, entrepreneur sendiri adalah seseorang yang berani menciptakan dan mengelola usaha baru untuk menciptakan. Nah, tentunya ini untuk menciptakan sebuah usaha yang baru. Nah, dalam bidang MPLP, entrepreneur bisa bergerak di jasa administrasi, arsip digital, penelitian, atau layanan virtual. Nah, intinya entrepreneur ini adalah seseorang yang melihat peluang di tengah kebutuhan, lalu bertindak nyata untuk memenuhinya. Agar usaha bisa bertahan, seorang wirausahawan atau entrepreneur ini perlu memiliki beberapa sikap utama untuk sukses. Nah, yang pertama ada mandiri dan kreatif supaya bisa berinovasi. Nah, lalu kedua ada disiplin dan bertanggung jawab agar pelanggan percaya. Lalu yang ketiga, berorientasi pada layanan. Nah, kenapa? Karena kepuasan pelanggan ini adalah kunci. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Nah, ini karena dunia kerja kini berubah itu dengan sangat cepat. Nah, sekarang kita akan membahas peluang usaha di bidang MPLP. Nah, beberapa peluang usaha yang bisa kalian rancang ini antara lain yang pertama layanan arsip digital. Ini untuk perusahaan. Lalu juga ada virtual assistant yang membantu komunikasi dan jadwal pimpinan, jasa pengetikan dan editing online, serta customer support berbasis chat atau email. Nah, semua peluang usaha ini bisa dikerjakan dari rumah, asal punya kemampuan digital dan sikap profesional. Nah, sekarang saatnya kalian berkreasi dengan membentuk kelompok berisi 4 sampai 5 orang. Nah, pilihlah satu ide usaha digital bidang MPLB, lalu analisis peluangnya, siapa target pasar kalian, dan apa nilai inovasinya, serta bagaimana cara melayaninya. Nah, ini gunakan Google Docs sebagai media kalian bekerja sama, lalu presentasikan ide usaha ini di Canva, lalu kumpulkan di Google Drive.
Setelah proyek kalian selesai, ini ada diskusi kelompok lagi. Yang pertama, apa yang membuat ide bisnismu ini berbeda? Nah, lalu siapa target pelangganmu? Dan yang terakhir, bagaimana menjamin layanan tetap etis dan profesional? Nah, ini kalian akan diskusikan terkait eh, bisnis yang kalian ajukan tadi dan kalian diskusikan dengan kelompok yang sama. Dan ini lampirkan juga di Google Drive yang sama tetapi dengan folder yang berbeda. Nah, selanjutnya kalian akan mengisi Google Form yang berisi refleksi pada pembelajaran kali ini. Nah, ini tentunya penting untuk saya dan kalian juga terkait perkembangan belajar kalian untuk memahami materi-materi tadi. Dan hasil diskusi tadi bisa kalian tuangkan juga terkait pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Nah, dari pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa melihat bahwa dunia MPLB ini bukan hanya soal administrasi kantor, tetapi juga tentang peluang besar untuk berinovasi. Mulailah berpikir, bukan saya mau bekerja di mana, tetapi saya bisa menciptakan peluang kerja apa. Nah, itulah semangat entrepreneur sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.